Selamat pagi Ibu, apakah benar dengan Ibu Sylvia Rianda? Baik, di sini saya Sylvia Paulina Dori akan bantu Ibu melakukan kegiatan mobilisasi dini Possektia Cesare. Tujuannya adalah untuk mempercepat penyembuhan luka, mampu memenuhi kebutuhan personal hygiene ibu dan bayi, mencegah terjadinya trombosis dan tromboemboli, dan mengurangi lama rawat di rumah sakit. Menjaga privasi pasien, mengatur posisi senyaman mungkin dan berikan lingkungan yang tenang. Anjurkan pasien distraksi relaksasi nafas dalam dengan tarik nafas perlahan-lahan lewat hidung dan keluarkan lewat mulut sambil mengencangkan dinding perut sebanyak 3 kali kurang lebih selama 1 menit. Latihan gerak tangan. Lakukan abduksi dan aduduksi pada jari tangan, lengan, dan siku selama setengah menit. Tetap dalam posisi berbaring. Kedua lengan diluruskan di atas kepala dengan telapak tangan menghadap ke atas. Lakukan gerakan menarik ke atas secara bergantian sebanyak 5-10 kali. Latihan gerak kaki yaitu dengan menggerakkan abduksi dan aduduksi rotasi pada seluruh bagian kaki. Latihan miring kiri ke kanan, latihan miring ke salah satu bagian terlebih dahulu. Kedua lutut fleksi selama setengah menit. Turunkan salah satu kaki. Anjurkan ibu berpegangan tangan pada pinggir tempat tidur. Kemudian menarik badan ke arah berlawanan, kaki yang ditekukkan selama 1 menit dan lakukan hal yang sama ke sisi yang lain. Posisikan semipaular 30-40 derajat secara perlahan selama 1-2 jam sambil mengobservasi nadi. Lakukan latihan duduk secara mandiri. Jika tidak pusing, turunkan kaki secara perlahan. Jika pasien merasa kuat, lakukan latihan berdiri secara mandiri. Boleh berpegangan tangan dengan keluarga atau petugas kesehatan. Kemudian lakukan latihan berjalan di sekitar tempat tidur. Fase terminasi, tanyakan pada pasien jika apakah ada keluhan dan catat prosedur tindakan. Melakukan cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Selamat pagi Ibu, apakah benar dengan Ibu Sylvia Rianda? Saya Sylvia Paulina Dori akan membantu Ibu mengatur posisi paular yaitu dengan tujuan untuk mempertahankan kenyamanan dan memfasilitasi fungsi pernapasan Ibu. Dudukkan pasien senyaman mungkin. Berikan sandaran pada tempat tidur pasien atau atur tempat tidur untuk semipaular dan untuk faular. Anjurkan pasien untuk tetap berbaring setengah duduk. Jika sudah melakukan tindakan, maka lakukanlah cuci tangan 6 kali menurut WHO. Melakukan cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Selamat pagi Ibu, apakah benar dengan Ibu Sylvia Rianda? Saya Sylvia Paulina Dori akan membantu Ibu melakukan posisi ginuvektoral. Tujuannya untuk memudahkan pemeriksaan daerah rektum, sigmoid, dan vagina. Menganjurkan pasien untuk posisi menungging dengan kaki ditekuk dan dada menempel pada kasur tempat tidur. Memasangkan selimut pada pasien. Jika sudah melakukan tindakan, maka melakukanlah cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Melakukan cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Selamat pagi Ibu, apakah benar dengan Ibu Sylvia Rianda? Saya Sylvia Paulina Dori akan bantu Ibu mengatur posisi litotomi yaitu posisi melahirkan di mana seorang ibu berbaring di atas tempat tidur. Pasien berbaring telentang, kemudian angkat kedua paha dan tarik ke arah perut. Tungkai bawah membentuk sudut 90 derajat terhadap paha. Letakkan bagian lutut atau kaki pada tempat tidur khusus untuk posisi litotomi. Memasangkan selimut pada pasien. Sudah melakukan prosedur, maka cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Melakukan cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Selamat pagi Ibu, apakah benar dengan Ibu Sylvia Rianda? Saya Sylvia Paulina Dori akan bantu Ibu melakukan posisi dorsal recumbent. Tujuannya untuk membantu proses melahirkan dan juga meningkatkan kenyamanan bagi pasien.
Pasien dalam keadaan berbaring telentang, pakaian bawah dibuka, tekuk lutut telapak kaki menghadap ke tempat tidur dan renggangkan paha dan kedua kaki. Pasangkan selimut dan pasien pun dirapikan. Sesudah melakukan prosedur, maka cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Melakukan cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Selamat pagi Ibu, apakah benar dengan Ibu Selvi Arianda? Saya Selvi Paulina Dori akan membantu Ibu melakukan posisi Trenenbroek. Pasien dalam keadaan berbaring terlentang, letakkan bantal di antara kepala dan ujung tempat tidur pasien, dan berikan bantal di bawah lipatan lutut. Berikan balok penopang pada bagian kaki tempat tidur atau atur tempat tidur khusus dengan meninggikan bagian kaki pasien. Setelah melakukan prosedur, cuci tangan 6 langkah menurut standar WHO. Melakukan cuci tangan 6 langkah menurut standar WHO. Selamat pagi Ibu, apakah benar dengan Ibu Selvi Arianda? Saya Selvi Paulina Dori akan bantu Ibu mengatur posisi SIM dengan tujuan untuk memudahkan dalam melakukan prosedur ataupun pemeriksaan di daerah perineum. Pasien dalam keadaan berbaring, kemudian miringkan ke kiri dengan posisi badan setengah telungkup dan kaki lurus. Kaki kanan ditekuk dan dialasi bantal. Tangan kiri di atas kepala atau di belakang punggung dan tangan kanan di atas tempat tidur. Sesudah melakukan prosedur, maka cuci tangan 6 langkah menurut standar WHO. Pertama, memberikan bimbingan dan instruksi atau motivasi pada pasien untuk menggerakkan persendian tubuh sesuai dengan rentang geraknya. Melakukan cuci tangan 6 langkah. Menjaga privasi pasien dengan menutup pintu. Atur ketinggian bed yang sesuai agar mudah perawat bekerja. Sesudah dirapatkan kaki dan letak kedua tangan lengan pada masing-masing tubuh, lakukan gerakan pada bahu, siku-siku, gerakan pergelangan tangan, melakukan gerakan pada pergelangan kaki, kemudian putar kaki ke dalam, kemudian keluar. Lakukan gerakan pada telapak kaki. Lakukan gerakan jari-jari tangan dengan membengkokkan jari-jari tangan dan ibu jari ke arah telapak tangan.
Lakukan komunikasi terhadap pasien jika sudah melakukan prosedur tindakan, menanyakan apakah pasien sudah merasakan nyaman atau tidak. Melakukan dokumentasi, mengobservasi pasien dicatat dalam kolom hasil tindakan. Atur bagian kepala bed pada posisi datar, naikkan bed setinggi gravitasi perawat, kunci semua roda. Berdiri di tepi tempat tidur, tepat di sisi bokong pasien menghadap ke arah kepala bed. Lebarkan kaki salah satu di depan dan berat badan ditumpukan pada kaki ini. Minta pasien meletakkan kedua tangan di samping tubuh pasien untuk bertumpu. Letakkan salah satu tangan di bahu pasien. Letakkan tangan lainnya di atas permukaan bed guna untuk mendorong pada saat mengangkat. Pastikan pasien merasa nyaman dengan posisi ini. Berkomunikasi sebelum, selama, dan sesudah melakukan prosedur tindakan. Lakukan dokumentasi pada pasien, catat hasil dari tindakan tersebut. Siapkan sarung tangan dan kursi roda. Naikkan kepala bed perlahan sampai posisi setengah duduk. Letakkan salah satu tangan di bawah bahu pasien, letakkan tangan lainnya di bawah paha dekat dengan lutut, tegangkan otot gluteal, abdomen, kaki, dan lengan. Angkat paha pasien dengan perlahan, putar kaki pasien ke arah perawat sampai kedua kaki menjuntai dari bed. Jaga keseimbangan dan kenyamanan. Pastikan pasien merasa nyaman pada posisi ini. Berkomunikasilah sesudah melakukan tindakan. Dan lakukan dokumentasi dengan pasien. Dari sarung tangan dan kursi roda, rendahkan posisi bed hingga kaki pasien dapat menyentuh lantai. Kunci roda bed agar aman, letakkan kursi roda sejajar sedekat mungkin dengan bed. Bantu pasien pada posisi duduk di tepi bed. Bergerak ke depan dan duduk di tepi bed. Mencondongkan tubuh ke depan mulai dari pinggul, menyiapkan posisi dada dan kepala. Meletakkan kaki yang kuat di bawah tepi bed. Meletakkan tangan pasien di permukaan bed atau di atas kedua tangan perawat. Lingkari punggung pasien dan kedua tangan. Meletakkan kedua kaki di atas lengan kursi roda. Minta pasien untuk menggeser duduknya sampai pada posisi yang paling aman dan nyaman. Berkomunikasi dengan pasien sesudah melakukan tindakan. Lakukan dokumentasi.